Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview atau wawancara kerja. Di sini aku pengen diskusi bareng teman-teman terkait dengan pertanyaan, bagaimana cara Anda menghadapi kritikan. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang, salam kenal. Silahkan teman-teman bisa explore semua informasi yang ada di channelku ini. Apabila teman-teman di sini ada yang sedang berusaha untuk belajar menghadapi tahapan-tahapan proses rekrutmen, teman-teman bisa explore di bagian playlist. Dan apabila teman-teman belajar lebih detail terkait dengan pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, atau sedang belajar khusus nih rekrutmen CSN, rekrutmen bersama BUMN, teman-teman bisa cek di video pendek atau di bagian shorts. Dan apabila teman-teman di sini ada yang merupakan job seeker, pencari kerja, silahkan teman-teman bisa cek di bagian komunitas. Karena di sana aku sharing terkait dengan informasi lowongan pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari koneksiku yang ada di LinkedIn. Nah, yuk teman-teman kita ngobrol nih terkait dengan pertanyaan ini. Dipersilahkan apabila teman-teman pengen ngambil buku catatan dulu, boleh banget. Nanti kalau ada pertanyaan, ada sudut pandang lain, boleh tuliskan di kolom komentar, atau nanti kalau mau diskusi lebih lanjut sama aku, bisa hubungi aku lewat sosmedku. Nanti di belakang aku akan tunjukkan sosmedku. Nah, selain itu, apabila teman-teman pengen belajar interview nih, terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul pada saat wawancara HR atau user kayak gitu ya, teman-teman bisa cek di bagian playlist. Cari aja playlist yang judulnya tes interview. Di sini aku sampaikan sudut pandangku terkait dengan pertanyaan ini yang hasil dari diskusi ke teman-temanku HR atau user kayak gitu, di mana nantinya harapannya kalau teman-teman benar-benar memahami semua video yang ada di sini, teman-teman akan dapat menyampaikan kelebihannya secara natural dan tidak menggunakan hafalan pada saat menghadapi interview. Karena interview di sini tuh adalah teman-teman menjual diri, bukan menghafal pertanyaan. Karena nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali pertanyaan yang beda-beda, tapi intinya menanyakan hal yang sama. Yuk kita langsung masuk aja ya teman-teman terkait dengan pertanyaan ini. Mungkin ada yang sudah pernah menghadapi atau baru kepikiran, oh mungkin ya ditanyakan ini. Ya, mungkin aja. Biasanya pertanyaan ini tuh akan ditanyakan sama HR. Tapi tidak semua interview ada pembahasan ke arah sini. Tapi kita belajar aja. Coba teman-teman bayangkan. Misalkan teman-teman di sini ada yang ditanya, bagaimana cara Anda menghadapi kritik? Bagaimana cara Anda menghadapi kritikan? Kira-kira teman-teman bakal bayangin apa? Bakal ngejawab gimana? Nah, masukan dari aku pengen bedah di sini teman-teman. Sebenarnya itu pertanyaan bagaimana cara Anda menghadapi kritikan, itu pengen tahu dua hal dari teman-teman. Gimana sih cara pandangnya teman-teman terhadap suatu kritik gitu. Secara umum aja gitu. Cara pandangnya ini gimana sih beliau si kandidat ini gitu. Yang kedua, aku pengen tahu sih gitu. Misalkan aku HR-nya ya. Cara dia oke lah cara pandangnya gitu. Kemudian secara prakteknya gimana cara dia ngerespon apabila diberikan kritik? Menjawab dengan cara yang biasa teman-teman lakukan dan bohong, itu nanti akan ketahuan di sini. Teman-teman bilang, "Oh, saya tuh begini begini," padahal ya tidak menunjukkan itu. Nah, di sini aku pengen jangan sampai sebenarnya teman-teman pada saat menemukan kritik, menghadapi kritik, cara pandangnya benar, tapi cara jawabnya salah sehingga yang ditangkap oleh HR atau user jadi salah. Di sini aku bikin kayak gini teman-teman, sebagai ilustrasi yang ya sederhana, semoga membantu ya, kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan bayangkan, apabila ditanya kritik, maka di dalam isi rangkaian kalimat dari jawaban teman-teman harus berisi dua. Yang pertama cara pandang, yang kedua adalah cara merespon. Cara pandang ini aku kasih contoh aja. Jadi cara pandang misalkan aku tulis di situ terbuka, artinya saya terbuka terhadap kritik pada saat saya bekerja di suatu perusahaan. Saya open terhadap semua kritik yang membangun pada saat saya bekerja di suatu perusahaan. Pada saat saya bekerja sebagai ini, misalkan kayak gitu. Yang kedua adalah niat baik pemberi kritik. Jadi teman-teman di sini menunjukkan juga bahwa saya tuh kalau ada kritikan, saya nggak ngelihat dari sisi negatifnya. Saya tidak akan merespon secara personal. Saya tidak akan merespon dengan cara emosional. Tapi teman-teman melihat niat baik dari pemberi kritik. Jadi di dalamnya mungkin nanti teman-teman juga ada dari rangkaian jawaban ya, ada kalimat kurang lebih saya melihat setiap kritik itu dari sisi niat baik pemberi kritik karena dia care terhadap perbaikan dari apa yang saya lakukan atau yang
saya dan tim telah lakukan, kayak gitu. Kurang lebih nanti ada kalimat gitu. Nanti kita susun bareng ya. Kemudian teman-teman juga bisa bayangkan, apa sih cara pandang yang lain, yang mungkin tadi nggak aku tulis di sini, tapi aku sebut ya, bahwa teman-teman itu melihat kritik dari sisi positif, melihat kritik dari sisi membangun, konstruktifnya, kayak gitu. Melihat kritik secara objektif, kayak gitu. Itu adalah gambaran-gambaran dari cara pandang. Yang kedua yang berkaitan dengan responnya. Cara responnya teman-teman tuh kira-kira gimana? Nanti teman-teman bisa sampaikan bahwa apabila saya menerima kritik, saya akan coba dengarkan dan perhatikan. Saya akan coba tangkap poin-poin yang disampaikan di dalam rangkaian kritik tersebut. Apabila di situ memang ada perantara dari penyampaian kritik tersebut, jadi yang memberikan kritik itu sebenarnya bukan dia, tapi ada orang yang menyampaikan bahwa Anda memperoleh kritik nih. Anda ada menyampaikan kritik melalui media ini dan lain-lain, saya akan coba cek sumbernya. Semacam itu. Karena saya tidak akan langsung percaya terhadap suatu kritik, nah, tapi saya akan bertindak di sini secara metodologis. Sehingga saya harus tahu dulu nih sumber-sumbernya. Kemudian setelah itu, apabila memungkinkan, teman-teman di sini ada apa? Mendalamkan. Jadi kalau ada kritik, teman-teman tuh bertanya, minta klarifikasi, minta tambahan info, bahkan mungkin teman-teman minta saran perbaikan gitu. Kalau memang memungkinkan ke orangnya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian apa yang kemungkinan teman-teman akan lakukan? Ya, teman-teman akan dari data yang ada akan saya evaluasi secara objektif. Kalau perlu saya share ke tim kalau memang ini adalah kerjaan tim. Lalu kita lakukan perbaikan. Setelah lakukan perbaikan, mungkin nanti kita akan diskusikan lagi. Kalau udah dieksekusi, nanti akan evaluasi lagi hasilnya gimana. Kalau perlu dilaporkan ke atasan. Kurang lebih kayak gitu. Nanti misalkan ya, kita coba yuk, kita susun gimana caranya pada saat menjawab cara pandang dan cara respon ini bisa natural. Teman-teman terserah nanti bahasanya gimana, disesuaikan dengan gaya komunikasinya masing-masing. Bisa panjang, bisa pendek. Kalau bingung nanti kalimatnya ditulis dulu aja sambil teman-teman baca gitu ya. Kemudian setelah itu coba ngomong secara spontan, kayak gitu. Kurang lebih kalimatnya mungkin, ini versi 1 ya, kita coba aja, ini aku nggak ada preparation apapun ya teman-teman ya. Kurang lebih kayak gini misalkan, ada pertanyaan, "Bagaimana cara Anda menghadapi kritik?" Sampaikan saja, "Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya terbuka terhadap setiap kritik membangun yang disampaikan kepada saya yang berkaitan dengan performa saya maupun tim saya. Saya akan selalu melihat sisi positif dari kritik yang diberikan. Saya merasa bahwa itu adalah bentuk dari care, kepedulian orang yang memberikan kritik kepada saya, tim saya maupun kinerja kami. Biasanya kalau misalkan saya memperoleh kritik semacam itu, saya akan coba mengumpulkan informasi secara komprehensif dan lengkap yang objektif. Apabila saya di situ ada kesempatan untuk mendengarkan, akan saya dengarkan, saya catat poin-poinnya, saya perhatikan, saya coba cek apabila itu belum valid sumbernya dari mana, akan saya coba evaluasi sumbernya dari mana-mana. Dan apabila itu sudah terbentuk dan apabila saya masih membutuhkan informasi tambahan, mungkin saya akan tanyakan terkait dengan klarifikasi atau pertanyaan lebih dalam terkait dengan kritikan tersebut. Sehingga saya memperoleh bahan yang utuh untuk melakukan evaluasi secara objektif nantinya. Dan apabila kritikan tersebut berkaitan tidak hanya kepada saya tetapi kepada tim saya juga akan share ke tim saya. Sehingga nanti di sana saya bisa eksekusi. Selain itu, saya juga akan melakukan menanyakan evaluasi perbaikan terkait dengan kritik tersebut. Misalkan itu disampaikan secara langsung oleh individu, mungkin saya akan tanyakan, "Baik Pak atau Bu, menurut Bapak atau Ibu, menurut pandangan Ibu, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, ini bagusnya bagaimana ya? Kira-kira Bapak atau Ibu ada ide seperti apa untuk perbaikan semacam ini?" Sehingga ada gambaran. Apabila saya share ke tim saya juga sama. Saya akan meminta saran perbaikan dari tim saya. Mungkin akan ada yang memiliki ide-ide cemerlang, saya akan tampung itu semua. Setelah itu kita coba akan eksekusi dan nanti kita akan evaluasi lagi hasilnya bagaimana. Dan apabila perlu itu memang akan kita report ke atasan apabila memang dibutuhkan. Nah, itu biasanya adalah cara saya pada saat menghadapi kritik. Nah, kurang lebih jawabannya kayak gitu, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, jawabannya nggak harus sepanjang ini. Aku jawab sepanjang ini biar teman-teman ada gambaran alurnya. Dan poin-poin yang ada di sini masuk semua. Apakah harus semua poin itu harus ada di sini? Enggak. Yang penting pada saat penyampaian itu runtut. Jadi teman-teman tuh intinya ada menyampaikan cara pandangnya, setelah itu menyampaikan cara eksekusinya, cara responnya. Nah, di sini silahkan sampaikan dengan gayanya teman-teman masing-masing. Boleh nggak kalau nggak nyampein cara pandang dan cara respon, tapi dibalik?
Teman-teman sampaikan dulu cara responnya, baru nanti di belakang disampaikan cara pandangnya. Ya nggak apa-apa teman-teman. Bahkan nanti ya di interview, pertanyaan ini tuh kadang dimodifikasi. Jadi pertanyaannya itu mungkin ada beberapa bentuk ya. Nggak harus bagaimana cara Anda menghadapi kritik. Mungkin kadang langsung to the point. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan kritik. Nah, teman-teman cukup sampaikan cara pandang aja. Atau misalkan nanti pertanyaannya, di dunia kerja pasti akan ada banyak kritik. Biasanya Anda bagaimana cara merespon kritik tersebut? Sampaikan aja, langsung eksekusi cara responnya. Baru nanti diakhiri cara pandang. Nah, itu sebenarnya seni aja pada saat kita menyampaikan informasi. Tapi sampai di sini semoga teman-teman paham ya. Kerangkanya tuh semacam itu. Oke? Nah, paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar ada pandangan tertentu atau, "Kak, kalau aku mau nyampeinnya kayak gini boleh nggak?" Tulis aja itu di kolom komentar. Nanti pasti aku balesin semuanya, kayak gitu. Dan apabila teman-teman di sini ada yang pengen diskusi lebih detail, silahkan coba hubungi aku lewat sosmedku atau akses yang ada di sini lah, kayak gitu. Jadi nanti kita biar bisa diskusi lebih lanjut, nggak harus soal interview pertanyaan ini, mungkin seputar karir secara umum juga boleh. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman, semoga membantu, semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman di sini yang menghadapi pertanyaan interview ini maupun pertanyaan interview yang lain pada saat tes kerja bisa lolos dan segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih, sehat dan sukses selalu.